Invasi mobil listrik asal Cina memang membuat pertarungan jadi panas. Apalagi untuk pabrikan asal Korea Selatan yang bermain di kelas ini. Harus lebih cerdas. Tapi kalau kita bandingkan secara spesifikasi dan juga secara harga, jelas INX6 ini ya agak susah untuk bertarung. Walaupun menurut kami mobil ini punya kelas dan tetap harus optimistis untuk melawan rival-rivalnya. Seperti yang kami bilang tadi, untuk bertarung secara harga, mungkin Hyundai bisa mengalami kesulitan. Sebab harga jual dari IONIQ 6 ini tembus lebih dari 1,2 miliar. Harganya cukup beririsan dengan saudaranya, Kia EV6 GT Line. Tapi ketika berhadapan dengan rivalnya dari Cina, harga BYD Seal jelas tak sebanding. Memang untuk urusan harga dan spesifikasi yang ditawarkan, pabrikan Cina itu selalu bisa menawarkan mobil yang harganya lebih murah dan spek yang tinggi. Tapi untuk urusan itu mungkin Hyundai nggak perlu ambil pusing lah menurut kami. Karena mobil ini itu menang secara sentimental, menang secara konsep, dan menurut kami bisa menang secara rasa berkendaranya. Mengendarai Hyundai IONIQ itu selalu istimewa, baik yang 5 ataupun 6 ini. Racikan desainer Hyundai sukses membuat kita gampang jatuh cinta dengan mobil ini. Hyundai rasanya meramu IONIQ 6 ini dengan standar dan arah konsep yang jelas. Mereka ingin menjadi mobil yang sporty, sehingga posisi duduknya, handling, hingga bantingan mobil ini diset demikian. Pas sekali. Beruntung bagi saya punya gambaran yang nyata teman-teman terhadap mobil ini. Karena saya ngetes mobil ini tuh back to back dengan BYD Seal. Saya kembalikan BYD Seal, lalu saya langsung ambil IONIQ 6 ini untuk mengetes gimana rasanya. Dan berada di balik kemudi dari IONIQ 6 ini, rasanya jelas banget. Mobil ini tuh konsepnya ke arah yang sporty, agak-agak engaging untuk kita kebut-kebutan gitu ya, bermanuver. Karena ya feel bantingannya terasa lebih kaku, lebih firm. Dan dibandingkan dengan IONIQ 5 yang terasa empuk gitu ya, kalau ini enggak, dia bermain lebih kaku. Dibandingkan dengan BYD Seal pun, ini lebih jelas nih teman-teman, dipakai bermanuver, dipakai meliak-liuk, terasa lebih solid, terasa lebih percaya diri. Dan ngomongin soal handlingnya pun, mobil ini lebih besar dibandingkan dengan BYD Seal. Tapi rasanya nggak intimidatif, terasa lincah, terasa satset gitu ya, dan ground clearance-nya lebih tinggi. Sehingga kita lebih luas, lebih leluasa ketika mau bermain-main di medan yang lebih beragam. Tapi kalau untuk urusan setirnya, ya memang bobotnya bisa diatur lah. Kita kalau pakai mode eco lebih empuk, mode normal juga lebih empuk, lebih ringan. Tapi di mode sport terasa lebih firm. Tapi untuk urusan directnya, ya menurut saya harusnya bisa lebih baik lagi nih. Hyundai membawa IONIQ 6 ke Indonesia dalam trim tertingginya. Yes, IONIQ 6 ini hadir dengan penggerak all-wheel drive, alias ada motor listrik ganda di mobil ini. Kalau kedua motor listriknya dipakai, mobil ini punya tenaga maksimal 320 horsepower dan torsi 605 Nm. Tapi dengan pintarnya, mobil ini bisa menyesuaikan karakter pengendara kita. Pas eco atau normal, mayoritas dia akan pakai satu motor listrik saja, yang belakang, untuk menghemat energinya. Untuk kendaraan harian sih, tentu kita butuh mobil yang pintar dan bisa membuat perjalanan lebih efisien, tak sekedar besar tenaganya aja. Ya, kalau kita bandingkan secara spesifikasi, jelas IONIQ 6 ini belum sekencang, belum se-powerful BYD Seal yang performance, teman-teman. Setidaknya kalau kita bandingkan tenaga dan torsinya, ya jauh. Akselerasinya pun jauh lah, teman-teman. Tapi kayak yang saya jelaskan ketika mereview BYD Seal Performance, sebenarnya kita tuh nggak selalu butuh tenaga di atas 500 horsepower untuk dipakai harian. Kita pun nggak selalu butuh akselerasi 3,8 detik atau lebih kencang dibanding itu ketika dipakai untuk sehari-hari. Karena mobil ini kalau dipakai harian udah lebih dari cukup. Belum lagi ya karakter penyaluran tenaga khasnya mobil listrik itu, ya buas teman-teman.
di tenaga yang nggak nyampe 500 horsepower pun iNEXUS ini tetap menyenangkan untuk dipakai. Kalau kita beralih ke mode sport, kita ganti terus kita bejek, wow, langsung terasa jambakannya. Dan iya, mobil ini dengan tenaganya yang besar dan torsi yang besar pun, ditarikan bawah menengah ke atas pun bisa memenuhi yang kita butuhkan teman-teman. Sehingga menurut kami iNEXUS ini udah cukup untuk dipakai sehari-hari. Belum lagi kalau kita bicara soal efisiensi energinya, mobil ini juga cukup irit. Dan yang paling penting, platformnya yang eGMP itu udah bisa mengecas DC sampai dengan rate 300 kW. Ya walaupun nggak banyak ya pengecasan ultra fast charging 300 kW, tapi dengan kapabilitasnya mobil ini berarti bisa dicas lebih cepat. Sehingga kalau dipakai harian, tentu iNEXUS tergolong yang lebih mumpuni nih. Tadi kami singgung mobil ini ternyata baik secara efisiensi atau penggunaan listriknya. Thanks to garis desain yang aerodinamis dan koefisien drag yang baik, bikin mobil ini bisa melaju lebih luas. Dari segi performa, hal yang bisa dibenangkan iNEXUS dari Seal Performance adalah untuk urusan iritnya. Meski harus diakui secara performa memang nggak sebaik rivalnya dari Cina sana, BYD Seal yang lebih baik. Dan juga jarak tempuhnya bisa lebih luas gitu BYD Seal tuh. Tapi mobil ini hadir dengan rasa berkendara yang terasa lebih firm, terasa lebih jelas konsepnya. Dan ya feel berkendaranya menyenangkan teman-teman, dengan suasana kabin yang asik dilihatnya, dengan beberapa display grafis yang lebih memukau setidaknya bagi saya. Dan mobil ini secara tampilan, secara umum terlihat bagaikan karya seni. Secara desain, mobil ini jelas terlihat radikal, teman-teman. Jadi kebayang ada orang yang bakal suka banget dan ada yang nggak suka banget. Tapi bagi kami, mobil ini tuh bikin gampang jatuh cinta sih. Saya tepatnya suka dengan mobil ini. Apalagi banyak hal-hal detail di mobil ini yang kelihatan berkelas banget. Dan jelas konsepnya. Hyundai itu terkenal dengan Ioniq series-nya yang banyak mainin parametric pixel lights-nya, banyak dot-dot pixel yang memang didesain di mobil ini. Terus terlihat aerodinamis juga, dan mobil ini salah satu yang koefisien drag-nya paling baik nih di kelasnya. Dan ngomongin pertarungan di kelasnya, mobil ini tuh harusnya optimistis karena secara desain ini otentik sekali teman-teman. Gak kayak banyak mobil asal Cina gitu ya yang banyak pakai potongan desain mirip ini, mirip itu, mirip ini. Ini enggak. Ini tampil beda dan berani sekali. Garis desain mobil ini memang unik, khususnya di garis atap bagian belakangnya yang rasanya keluar dari pakem sedan kebanyakan. Iya, meski mobil ini hadir dengan dimensi yang lebih panjang ketimbang Ioniq 5, nyatanya dengan bodi ala sedan, iNEXUS tentu hadir dengan kemampuan akomodasi yang terbatas. Bagasi belakangnya cukup kompak dan tidak terlalu tinggi, karena atapnya yang landai. Sementara kompartemen penyimpanan depannya pun rasanya tidak bisa membawa banyak jenis barang, karena kapasitasnya yang lagi-lagi terbatas. Begitu masuk ke dalam kabinnya pun, ternyata ruang kabinnya cukup kompak. Ioniq 5 sih menang untuk urusan kelegaan dan kenyamanan. Maklum, wheelbase mobil itu lebih panjang. Tapi bagi saya yang tingginya 175 cm, ternyata duduk di kabin iNEXUS ini masih nyaman kok. Apalagi dengan fasilitasnya. Tapi yang nyebelin, kenapa ini atapnya terasa nanggung ya? Kok Hyundai nggak kasih atap mobil ini dengan panoramic roof ala iNEX 5? Meski demikian, posisi terbaik dari mobil ini adalah menurut saya di balik setirnya, teman-teman. Mobil ini memang punya fitur kenyamanan, fitur entertainment, fitur ya berkendara yang mirip-mirip lah dengan Hyundai iNEX 5. Sehingga posisi terbaiknya ya memang berada di balik kemudinya dan memegang kendali dari mobil ini. Sehingga menyenangkan teman-teman. Mobil ini yang perlu jadi catatan adalah yang perlu jadi pembiasaan tepatnya. Posisi tombol-tombol pengaturan pintu itu semua diletakkan di tengah sini konsol teman-teman. Sehingga kalau kita mau buka kaca atau membuka pintu, kunci pintu, ya semua di sini dan perlu pembiasaan. Satu hal yang menurut kami agak sedikit bikin gregetan adalah mekanisme buka tutup spionnya ataupun pengaturan spionnya yang dipindahkan ke dekat setir sebelah kanan sini. Sehingga ya perlu pembiasaan lah.
Meski demikian, mobil ini hadir dengan banyak sekali fitur gimmick yang terasa premium, terasa berkelas dan berkonsep. Ambient light-nya banyak. Terus juga di sini pengganti semua tombol-tombol tadi, mereka nyimpen kompartemen tambahan di pintu ini dan ada ambient light-nya. Dan ketika nyala, ini tuh terasa premium sekali. Itu teman-teman, hal yang berkelas dari mobil ini dan rasanya sulit untuk dicontoh sama pabrikan asal Cina. Sehingga Hyundai dalam hal ini ingin bermain lebih sentimental dengan pengendaranya dan penumpangnya. Dan lagi-lagi untuk poin itu, Hyundai bisa lebih unggul nih dibanding kompetitornya. Salah satu fitur sederhana yang digarap dengan sangat detail dan seakan membuat mobil ini bisa berkomunikasi dengan pengendaranya adalah dari Interactive Pixel Lights atau 4 titik di setirnya ini yang dapat berubah-ubah sesuai kondisi. Selain itu, untuk urusan fitur berkendara sih, ya sama lengkapnya lah kayak Ioniq 5. Mobil ini juga dilengkapi dengan fitur vehicle to load di luar hingga di dalam mobil. Cuma sayang, satu fitur yang absen di mobil ini dan rasanya jadi pembeda di antara brand mobil lainnya adalah Blue Link. Entah kenapa Hyundai tidak menyediakan fitur itu di Ioniq 6 ini. Padahal Stargazer aja ada. Di luar itu, hal yang bisa dibanggakan Hyundai adalah jaringan mereka yang sudah mulai banyak. Artinya, menggunakan mobil ini, mobil listriknya bisa lebih tenang. Ioniq 6 ini jelas menarik. Selain desainnya yang memukau, performanya yang baik, fiturnya yang lengkap, hal yang menurut kami sangat berperan dari menariknya mobil ini adalah dari rasanya. Ketika dikendarai, mobil ini menawarkan sensasi yang menyenangkan. Dan untuk penumpang pun, sambutan kabinnya yang digarap dengan nilai seni yang tinggi tentu menciptakan rasa yang gak biasa. Ya, tapi kalau kalian masih mending sih, jelas BYD Seal lebih worth it. Tapi tentu untuk sebuah kelas, kita perlu membayar lebih. Nah, begitulah teman-teman ulasan kami soal Hyundai Ioniq 6 ini. Lagi-lagi, kalau kalian kaum menang-mending, jelas mobil listrik asal Cina, BYD Seal dan teman-temannya itu lebih menarik karena spesifikasinya dan juga harganya. Tapi kalau kalian pecinta brand yang premium, idamkan mobil yang semacam karya seni dan juga banyak nilai sentimental yang ditawarkan, jelas ini adalah pilihannya. Menurut kami, demikian teman-teman. Menurut kalian gimana? Kira-kira pendapat kalian apa soal mobil ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto dan juga tonton video dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman, sekian aja. Saya pamit, stay safe dan bye-bye.